Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada request permintaan dari beberapa orang yang ingin meneliti tentang budaya apa itu ilmu gayung. Jadi kebetulan orangnya mau datang ke tempat Aceh Selatan, saya pikir nggak perlu saya jelaskan saja dan bisa dilihat di video. Ilmu gayung itu sebenarnya namanya saja. Sebenarnya ilmu ini kalau asumsi kami ada seluruh dunia. Cuma nama-nama saja berbeda. Ilmu gayung ini kebanyakan dari Aceh, Padang, Riau, yang Sumatera kebanyakan. Itu yang dikatakan ilmu gayung. Apa itu ilmu gayung? Adalah sejenis ilmu yang mengisi bisa atau kekuatan racun yang diletakkan secara mantra di dalam telapak tangan. Ada banyak macam ilmu gayung yang saya bahas di sini adalah Aceh punya. Ada banyak ilmu gayung yang setahu saya, tapi ingat saya garis bawahi, pengetahuan saya sangat terbatas sebagai tetesan air yang ada di tengah lautan. Yang ini yang saya tahu. Ada gayung api, ada gayung bedil, ada gayung matahari, dan ada gayung bulan. Saya akan jelaskan apa itu semua gayung ini. Gayung pada dasarnya ada dua cara mempergunakannya. Ada yang sistem mempergunakan secara makrifat, artinya benda yang kita serang bisa jarak jauh, tetapi kita makrifatkan orang tersebut. Tapi ini agak sulit. Orang yang kita serang, kita harus tahu nama aslinya dan nama orang tuanya. Misal namanya adalah Indra, nama anak ayahnya Sofyan. Jadi Indra bin Sofyan, itu harus kita tahu. Tapi kalau kita tidak tahu, mantra ini tidak berfungsi. Sesudah itu yang lebih akurat lagi kalau kita tahu hari dan tanggal lahir orang yang mau kita serang, itu lebih cepat. Ini adalah sejenis ilmu gayung yang kita menyerang orang tidak perlu menyentuh langsung orangnya. Ini ada katakan gayung bedil, dan gayung bulan, dan gayung matahari. Tiga ini tidak perlu menyentuh orangnya. Misal, ketika kita menyerang orang jarak jauh pakai gayung ilmu matahari, kita hanya melihat matahari, kita makrifatkan orang matahari tersebut adalah orang tersebut. Kita potong dengan tangan dengan jarak jauh, asumsi orang tersebut mati. Ciri-cirinya adalah badan dalam keadaan biru atau seperti kehitam-hitaman. Itu mungkin karena faktor jantung yang diserang. Ciri lain orang korban kena gayung matahari, suhu tubuhnya itu terlalu panas. Itu orang korban gayung matahari. Ibaratnya mungkin seperti kalau di tanah Jawa itu sejenis teluh lah, atau ilmu podo dari Brazil yang punya daerah. Ini kecenderungan gayung banyak ilmu hitamnya, bukan berarti tidak ada ilmu putih. Tapi kita di sini tidak membahas apakah itu ilmu hitam, ilmu putih. Yang kita bahas adalah apa itu ilmu gayung. Nah, bagaimana ciri-ciri ilmu gayung bulan? Ilmu gayung bulan kita hanya bisa menyerang orang tersebut dalam keadaan malam, sama dengan gayung matahari. Cuma orang yang kena gayung bulan tubuhnya mati dalam keadaan dingin seperti es. Itu gayung bulan. Gayung bedil bagaimana? Gayung bedil ini lebih spesifik. Gayung bedil orangnya harus kita lihat langsung. Boleh kalau gayung matahari kita pergunakan siang hari, gayung bulan pada malam hari. Tapi kalau gayung bedil kapan saja asal orangnya nampak dekat dengan kita. Boleh diasumsikan kalau jarak 10 meter atau 15 meter dari kita, atau jarak 2 meter dari kita, itu bisa pergunakan gayung bedil. Oh iya, ada satu lagi gayung bedil dan gayung pedang. Saya lupa, maaf, gayung pedang. Gayung pedang, kalau gayung api, gayung bedil, gayung pedang itu paling banyak dipakai oleh orang Aceh. Kalau gayung bedil ini kita tunjukkan orang dari jauh, sesuai makrifatnya bisa mati. Begitu sama dengan gayung pedang. Cuma mantranya saja berbeda, cara kerjanya sama. Yang mereka potong adalah tali jantung orang.
secara marifat. Jadi orangnya mati seperti serangan jantung. Itu gayung bedil dan gayung pedang. Cuma bedanya gayung bedil sama gayung pedang ini, orang yang kita serang harus nampak dan dekat dengan kita. Dan ini orang yang kita serang tidak perlu harus tahu nama orang tua dan tanggal lahirnya. Beda dengan gayung bulan dengan gayung matahari. Nah, yang terakhir adalah gayung api. Apa itu gayung api? Gayung api adalah sejenis ilmu memasukkan racun ataupun bisa ke telapak tangan kita secara mantra. Orang yang kita serang harus bersentuhan dengan tapak tangan kita. Ciri khas orang memakai ilmu gayung api, kuku-kukunya ini hijau. Apabila itu ilmu sesat, bahkan bisa hitam, retak-retak. Tapi kalau gayung apinya dalam keadaan ilmunya baik, tidak sesat, ini masih bersih orangnya. Gayung api tidak perlu tahu nama orangnya atau nama tanggal lahir orang tuanya. Cuma sifat gayung api, orang yang kita serang tersebut harus bersentuhan langsung, artinya seperti kita tampar atau kita tinju. Itulah yang dikatakan ilmu gayung. Mungkin guys di daerah Anda masing-masing, tolong Anda jawab nanti di YouTube ini, jawab ciri khas gayung yang agak mirip dengan gayung ini yang ada di daerah Anda. Anda bisa isi dalam komen, misalnya seperti ini. Oh, kami dari Papua, namanya ini Pak yang agak mirip, apa itu namanya? Anda bisa komen yang jelas, lain lubuk, lain ikan, lain ladang, lain belalang. Dan yang saya sampaikan, apakah saya menguasai semua ilmu gayung api? Tidak. Tidak. Saya banyak tidak tahu apa-apa. Ini saya cuma ingin menyampaikan ilmu yang pernah saya pelajari dari almarhum ayah saya. Apa itu ilmu gayung? Ilmu gayung dan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Jadi mau request atau permintaan rekan-rekan yang ingin melakukan penelitian budaya Aceh Selatan apa itu ilmu gayung, bisa mengambil asumsi sini dan Anda bisa telepon saya. Nggak perlu datang ke tempat saya, karena di tempat saya tidak ada yang istimewa. Masih banyak orang-orang yang lebih bagus di tempat lain. Cuma bedanya saya mendokumentasikan apa yang saya tahu, saya sampaikan kepada publik. Pemirsa sekalian, itulah yang bisa kami sampaikan. Jadilah orang yang bermanfaat, binalah persatuan, yang terpenting jagalah salat, jangan mencari permusuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.